Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami dalam materi kali ini, materi ke-12 tentang akuntansi keperilakuan bab aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Sebelumnya perkenalkanlah kelompok kami. Yang pertama ada saya Adinda Alita dengan NPM 035, Nadia Martiania Dwi Absari dengan NPM 051 dan Maulana Iqbal dengan NPM 091. Poin pembahasan kita pada materi kali ini cukup sedikit, hanya 6 poin pembahasan. Yang pertama, ada definisi dan lingkup dari akuntansi keuangan. Yang kedua, kerangka konseptual akuntansi keuangan. Yang ketiga, kandungan informasi akuntansi keuangan. Yang keempat, peran informasi akuntansi keuangan dalam pembuatan keputusan. Yang selanjutnya yaitu hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Dan poin pembahasan kita yang terakhir yaitu contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Oke, masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu ada definisi dan lingkup akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan sendiri merupakan bidang ilmu akuntansi yang membahas mengenai pelaporan keuangan, terutama untuk pihak eksternal perusahaan. Akuntansi keuangan sendiri dikelompokkan dalam 2 bagian. Yang pertama, yaitu mempelajari pengetahuan praktik, dan yang kedua mempelajari pengetahuan teoritis. Untuk pengetahuan praktik, pada umumnya berkaitan dengan pengukuran, penilaian, dan pengakuan objek transaksi keuangan, serta pengungkapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan pengetahuan teoritis mempelajari mengenai konsep dan penalaran untuk menjelaskan mengapa prinsip atau standar tertentu dipilih. Penjelasan ini diungkap oleh Suharjono pada tahun 2009. Ilmu pengetahuan praktik dapat diperoleh melalui mata kuliah akuntansi pengantar, akuntansi menengah, dan akuntansi lanjutan. Sementara untuk pengetahuan teoritis dapat diperoleh melalui mata kuliah teori akuntansi. Secara umum, bidang akuntansi keuangan membahas mengenai prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang terutama ditujukan kepada pihak luar perusahaan seperti investor, kreditor, pelanggan, pemasok, dan agen pemerintah, yaitu terdiri dari pembina pasar modal dan kantor pajak. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rangka konseptual akuntansi keuangan. Rangka konseptual merupakan seperangkat prinsip umum, doktrin, atau struktur konsep-konsep yang terpadu dan saling terkait. Rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB memuat 4 komponen konsep penting, yaitu yang pertama, tujuan pelaporan keuangan, yang kedua, kriteria kualitas informasi, yang ketiga, elemen-elemen laporan keuangan, yang keempat, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis, dan yang kelima, yaitu pengukuran dan pengakuan dalam laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah bagaimana menghasilkan informasi yang dapat dipergunakan oleh para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kandungan informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan pada umumnya ditujukan untuk pihak-pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal. Tujuan pelaporan dalam akuntansi keuangan ditekankan pada pertanggungjawaban keuangan kepada pihak luar perusahaan yang telah mempercayakan dananya kepada manajemen untuk dikelola dengan tujuan dapat meningkatkan kemakmuran penyedia dana tersebut.
Informasi akuntansi keuangan lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan. Laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak luar disebut dengan laporan keuangan umum. Kemudian, laporan keuangan lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan yang lengkap memiliki fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan pemakainya, yaitu investor dan kreditor. Informasi relevan yang terkandung dalam tiap komponen laporan keuangan secara umum dapat dijelaskan dalam bentuk rasio keuangan seperti misalnya informasi likuiditas manajemen terkandung dalam laporan neraca. Informasi profitabilitas dan kinerja manajemen terkandung dalam laporan laba rugi dan neraca. Informasi kemakmuran pemegang saham terkandung dalam laporan perubahan ekuitas. Informasi kemampuan menghasilkan kas terkandung dalam laporan arus kas. Dan informasi mengenai rincian pos-pos laporan keuangan terkandung dalam catatan atas laporan keuangan. Serta informasi mengenai perencanaan dan perakiraan bisnis terkandung dalam penjelasan laporan dan informasi lain yang relevan. 4. Peran informasi akuntansi keuangan dalam pembuatan keputusan. Informasi akuntansi keuangan dapat bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis. Informasi akuntansi keuangan lebih bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengguna eksternal perusahaan seperti investor, kreditur, pejabat pemerintah, ataupun masyarakat umum. Sebagaimana telah dijelaskan oleh FASB dalam SVAC nomor 1 bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan bisnis. Oleh karena itu, pendekatan yang sesuai dengan kebermanfaatan keputusan rasional oleh pemakai laporan keuangan adalah pendekatan kebermanfaatan keputusan atau decision usefulness. Pendekatan decision usefulness merupakan pendekatan yang didasarkan pada kebermanfaatan keputusan, yaitu memfokus pada pemakai informasi akuntansi, karakteristik keputusannya, kebutuhan informasinya, dan kemampuan memproses informasi. Pendekatan decision usefulness dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan model keputusan atau decision model approach. Pendekatan ini didasarkan pada model keputusan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan. Pendekatan model keputusan memiliki karakteristik yang meliputi 1. Bersifat normatif dan deduktif. 2. Menekankan beberapa bentuk relevansi keputusan tertentu untuk kelompok pemakai tertentu. Dan 3. Kriteria relevansi menjadi kriteria pengukuran atribusi, aset, kewajiban, dan transaksi pembentuk laba. Yang kedua, pendekatan pembuat keputusan atau decision maker approach. Pendekatan ini berfokus pada informasi apa yang diperlukan dalam pembuat keputusan. Asumsi yang mendasari adalah bahwa informasi yang dibutuhkan pemakai tersedia dalam laporan keuangan. Model ini bersifat deskriptif dan riset-risetnya bersifat induktif. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media komunikasi dan media pertanggungjawaban antara perusahaan, para pemiliknya, atau pihak lain. Informasi akuntansi baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tidak hanya untuk kepentingan pengendalian dan pertanggungjawaban saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan bisnis dan untuk mempengaruhi para pelaku ekonomi secara luas. Peran informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan bisnis antara lain untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit dari bank, menjual atau membeli saham di pasar modal atau bursa saham, dan seterusnya. 5. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hofstede dan Kinnaird tahun 1970, bahwa bidang akuntansi keperilakuan mempelajari tentang perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan sementara akuntansi keuangan atau financial accounting
membahas masalah pelaporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Akuntansi keuangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bidang pengetahuan praktik dan bidang pengetahuan teoritis. Suwarjono tahun 2009. Praktik akuntansi membahas mengenai pengukuran, penilaian, dan pengakuan objek transaksi keuangan, cerita pengungkapan atau penyajian laporan keuangan. Sementara pengetahuan teoritis berkaitan dengan perekayasaan akuntansi, perilaku individual atau kelompok dikaitkan dengan akuntansi dapat meliputi tindakan penciptaan, penggunaan, dan pengenaan akibat dari adanya aspek keperilakuan di bidang akuntansi secara luas. Jika dihubungkan dengan akuntansi keuangan, maka aspek keperilakuan lebih mengarah pada perilaku individual atau kelompok, atau akuntan atau non-akuntan, baik dalam kaitannya dengan praktik akuntansi maupun teori atau perekayasaan akuntansi. Berikut ini menjelaskan hubungan antara akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan yang melibatkan semua pihak yang terkait kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam praktik akuntansi maupun pembuat kebijakan. Dalam menjalankan tugasnya, individual atau kelompok atau akuntan umum seringkali menggunakan judgement dan juga terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan secara terus-menerus. Dalam hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan, terdapat pengungkapan dan penyajian informasi atau disclosure, yaitu perilaku pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, konsultan, profesional, dan masyarakat umum terhadap strategi pengungkapan informasi, judgement, dan keputusan yang diambil baik oleh pembuat maupun pemakai laporan keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menggambarkan keberagaman dan variasi perilaku yang pada akhirnya dapat memunculkan banyak aspek keperilakuan yang terkait dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, ada implementasi strategi pengungkapan informasi. Lingkup aspek keperilakuan yaitu yang pertama, reaksi pemakai informasi atau investor atas implementasi strategi pengungkapan dikaitkan dengan keputusan yang dibuat seperti estimasi laba masa depan, menjual atau membeli saham, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menimbulkan perilaku membandingkan dua strategi pengungkapan informasi. Yang ketiga, terjadinya bias yang hubungan dengan implementasi strategi pengungkapan, misalnya bias heuristik, bias Archer, bias reminder, bias efek prospek, dan lain-lain. Yang terakhir, menimbulkan aspek perilaku pemitigasian bias yang muncul terkait dengan implementasi strategi pengungkapan. Untuk topik disclosure yang kedua, yaitu pengaruh penyajian atau format laporan keuangan, dapat menimbulkan aspek keperilakuan yang pertama, peran format penyajian laporan keuangan terhadap konsumen, judgement pembuat keputusan. Yang kedua, pengaruh bentuk pengungkapan terhadap proses akuisisi atau evaluasi. Yang ketiga, membandingkan keefektifan dua format penyajian laporan keuangan. Topik disclosure yang ketiga yaitu pengungkapan informasi sukarela. Akan menimbulkan aspek keperilakuan seperti reaksi pemakai laporan keuangan, yaitu under atau overreaction terhadap pengungkapan informasi sukarela. Yang kedua, relevan informasi sukarela terhadap praktik akuntansi dan pembuatan keputusan bisnis. Yang terakhir, kandungan dan kebermanfaatan informasi sukarela. Untuk topik yang terakhir yaitu forecast, analisis atau forecast management, menimbulkan aspek keperilakuan membandingkan keakuratan dan ketepatan ramalan dikaitkan dengan perubahan harga saham. Yang kedua, hubungan antara kesalahan dengan keakuratan ramalan. Yang ketiga akan menimbulkan bias efek ramalan laba. Pembahasan selanjutnya mengenai pemilihan metode akuntansi.
Judgement membuat keputusan berperan sangat penting dalam menentukan pilihan metode dan pendekatan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Dalam fenomena tersebut, berbagai kemungkinan dapat terjadi berkaitan dengan judgement pembuat keputusan yang kemudian refleksi dalam perilakunya. Nah, di sini terdapat penjelasan lingkup aspek keperilakuan dalam penelitian metode akuntansi. Yang pertama, topik pemilihan metode akuntansi, perubahan metode akuntansi yaitu FIFO ke LIFO atau sebaliknya. Untuk lingkup aspek keperilakuannya, perilaku pembuat keputusan terhadap perubahan metode akuntansi, kemudian bias pengambilan keputusan dengan adanya perubahan metode akuntansi, dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kognitif. Kemudian untuk topik pemilihan metode akuntansi yang kedua yaitu pembuatan keputusan berdasarkan pada metode full costing atau variable cost. Nah, di sini untuk lingkup aspek keperilakuannya, pengaruh proses pembuatan keputusan untuk masing-masing metode terhadap penentuan harga dan membandingkan perilaku pembuat keputusan terhadap metode akuntansi. Kemudian topik pemilihan metode akuntansi yang ketiga terdapat adopsi IFRS. Nah, di sini lingkup aspek keperilakuannya, perbedaan penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah IFRS, kemudian dampak adopsi IFRS terhadap pembuatan keputusan, dan membandingkan perilaku pembuat keputusan dalam dua yang berbeda selama konvergensi IFRS. Standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengenai konsep, prinsip, dan metode yang ditetapkan sebagai pedoman utama praktik akuntansi. Brown tahun 1999 menyatakan bahwa standar akuntansi sebagai mediasi konflik kepentingan antara investor dan manajer. Berikut ini dijelaskan aspek keperilakuan yang mengarah pada perilaku individu atau kelompok atau akuntansi atau non-akuntansi yang kaitannya dengan teori atau perekayasaan akuntansi. 1. Topik standar akuntansi, peraturan tentang informasi prospektus. Lingkup aspek keperilakuan. Perilaku investor terhadap laporan informasi prospektus. Membandingkan sebelum dan sesudah adanya peraturan baru. 2. Topik standar akuntansi, pelaporan komprehensif income. Lingkup aspek keperilakuan. Menguji implementasi SVAS 130 tentang pelaporan komprehensif income. Keefektifan penyajian format pelaporan komprehensif income. 3. Topik standar akuntansi, regulasi fair disclosure. Lingkup aspek keperilakuan. Respon pemakai laporan keuangan terhadap regulasi fair disclosure. Relevansi regulasi fair disclosure terkait dengan pembuatan keputusan. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Yang pertama terdapat Schart dan Walter pada tahun 2000. Penelitian ini berkaitan dengan pengujian strategi pengungkapan informasi laba, yaitu strategi benchmark yang disebut strategi patokan duga. Periode lalu dengan menggunakan data arsip. Yang dimaksud strategi benchmark periode lalu adalah strategi pengungkapan laba yang dibuat oleh manajemen perusahaan dengan mempertimbangkan peristiwa periode lalu. Berdasarkan analisis keputusan pengumuman laba, penelitian ini memberikan bukti bahwa manajer secara strategik menyeleksi besarnya laba periode lalu yang digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi laba periode sekarang dalam pengumuman laba kuartalan. Kemudian yang kedua terdapat Maynes dan McDaniel pada tahun 2000. Penelitian ini menguji apakah SFAS 130 yang memperbolehkan perusahaan melaporkan comprehensive income disajikan dalam dua bentuk, yaitu a statement of comprehensive income atau a statement of stakeholder equity.
memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan investor non-profesional dalam membuat keputusan bisnis dan kinerja manajemen. Dengan menggunakan eksperimen, hasil penelitian mengidentifikasi bahwa keputusan investor non-profesional perusahaan dan kinerja manajemen merefleksikan volatilitas dari comprehensive income hanya ketika ditampilkan dalam laporan comprehensive income. Kemudian, yang ketiga terdapat Critch pada tahun 2005. Studi ini menguji kembali dukungan Archibald, Stark, dan Walter pada tahun 2000 mengenai strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba periode sekarang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi judgement investor. Dengan menggunakan pendekatan eksperimen, studi ini mendukung bahwa perusahaan yang periode lalu, termasuk laba tidak berulang atas penyelesaian PPE, mengingatkan investor terhadap peristiwa tersebut lebih sering daripada perusahaan yang periode lalu termasuk rugi tidak berulang atas penyelesaian PPE. Masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Untuk penelitian yang keempat dilakukan oleh Tan dan Han pada tahun 2007, yang mengangkat isu mengenai bentuk panduan laba manajemen yang lebih dikenal dengan manajemen guidance form. Dalam literatur secara umum, bentuk-bentuk panduan yang diperdebatkan oleh manajemen adalah bentuk poin, range, minimum, maksimum, dan kualitatif. Setelah investor melakukan estimasi laba, studi ini menemukan bahwa investor yang pengetahuannya tinggi akan menggunakan benchmark primer maupun sekunder, sementara investor yang berpengetahuan rendah hanya mempertimbangkan primer benchmark. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Wilkins pada tahun 2010 yang menguji fenomena konversatisme dalam judgement akuntan dengan membandingkan perilaku antara akuntan di United States dengan akuntan yang ada di Eropa. Dengan menggunakan pendekatan eksperimen, hasil studi mengindikasikan bahwa akuntan US dalam proses konvergensi membuat judgement lebih konservatif dibandingkan dengan akuntan Eropa. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan US tetap berbeda dengan perusahaan Eropa meskipun menggunakan standar yang sama. Untuk penelitian yang terakhir dilakukan oleh Wahyuni dan Hartono pada tahun 2010 dan 2012. Penelitian Wahyuni dan Hartono untuk tahun 2010 mengembangkan penelitian terdahulu, yaitu dari Cartwright dan Walter pada tahun 2000, Christie pada tahun 2005, Han dan Tan 2007. Dengan fokus untuk menguji pengaruh strategi pengungkapan informasi laba patok suga tunggal versus patok duga multiple, single versus multiple benchmark, yang didasarkan pada teori multiple reference point dengan menggunakan desain eksperimen. Hasil mengindikasi bahwa strategi patok duga multiple lebih efektif membantu investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan mencermati aspek psikologi, Wahyuni dan Hartono pada tahun 2012 berupaya menguji efek yang mungkin muncul dari implementasi strategi pengungkapan informasi benchmark laba periode lalu. Adanya pengungkapan kembali informasi laba periode lalu dalam pengumuman laba periode sekarang dapat menyebabkan bias efek reminder, karena pemakai laporan keuangan dapat lebih mengingat kembali informasi periode lalu dalam benak mereka sehingga dapat mempengaruhi proses judgement dalam pembuatan keputusan pada periode ini. Itulah 6 poin pembahasan dari materi kita kali ini, yaitu aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Semoga membantu dalam proses pembelajaran teman-teman. Apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun pengucapan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.